Debus merupakan kesenian bela diri yang dikenal berasal dari Banten yang mempertunjukkan kemampuan manusia yang luar biasa. Misalnya kebal senjata tajam, kebal air keras, dan lain-lain. Kesenian yang berawal pada abad ke-16 ini, pada zaman Sultan Ageng Tirtayasa, menjadi sebuah alat untuk memompa semangat juang rakyat Banten melawan penjajah Belanda pada masa itu. Kesenian Debus saat ini merupakan kombinasi antara seni tari dan bela diri. Saat ini di Cikampek, Kabupaten Karawang, terdapat Padepokan Sunda Buhun yang ikut andil dalam pelestarian kesenian Debus. Padepokan yang berlatar belakang perguruan silat ini dibentuk oleh Aki Kaneo pada tahun 1999 silam. Saat ini, Padepokan Sunda Buhun dipimpin oleh Cepi Sobrot, yang tak lain adalah adik dari Aki Kaneo, seorang pendiri Padepokan Sunda Buhun. Selama 17 tahun berdiri, Padepokan ini sudah memiliki kurang lebih 460 anggota yang tersebar di wilayah Karawang, Sumedang, dan Subang. Seringkali tampil di acara Kasundaan yang diselenggarakan oleh komunitas-komunitas yang berada di Kabupaten Karawang. Sampurasun, oke. Pemirsa, kita sudah ada di tempat Sunda Buhun ya, di tepatnya di Padepokan Sunda Buhun. Sekarang kita mau tanya-tanya sama Kang Sobrot, yaitu sebagai pupuhu yang ada di Padepokan Sunda Buhun. Mari yuk kita tanya-tanya dulu. Ya, Sampurasun. Oke. Baik Kang Sobrot, kita di sini dari Tapak Jawara ingin mencari tahu bagaimana sih tentang kegiatan Sunda Buhun, sejarah Sunda Buhun, dan juga dari segala sesuatu program-program di Padepokan Sunda Buhun ini. Tentunya pada sejarahnya seperti apa awal dari terbentuknya suatu paguyuban Sunda Buhun. Bagaimana? Ya, budaya Buhun ini sanes budaya yang sanes ajarannya. Buhun iya budaya. Artinya Buhun teh budaya orang hayang orang lanjutkeun. Iya, betul.
Iya kan, seperti itu logo, ayah sayap, Ya. ayah payung, jadi ayah artinya itu. Artinya apa tuh, Kang Sobrot? Semacam, iya kan saya kan ayah 2, Iya, iya. anu iya 9, ya 9, jadi 99 itu kan Asmaul Husna. Iya, betul, betul, betul. Ayah bintang 2 nyata ayah barang, ayah peting, ayah hidung, ayah podas, ayah pahit, ayah amis. Iya. Terus ada itu apa tuh yang di bawah? Itu bintang ya? Berarti bintang yang tadi yang dibicarakan Kang Sobrot. Iya. Ada putih, ada hitam. Iya. Nah, seperti itu. Oke. Yang di bawah hidungnya jadi hidung, yang podas jadi podas. Betul, betul. Terus dari segi apa berdirinya itu sudah berapa tahunkah atau bulan atau minggu? Udah lama kan? Udah ada sekitar dari tahun 1999. Oh, berarti udah lama banget ya? Iya. Oh, mantap. Udah ada 17 tahun lah. 17 tahun. Iya. Berarti kalau ini sudah 12 Sri Mulut. sudah ABG ya berarti ya? Iya. 17 tahun berarti. Ah, sekarang dari anggotanya ini dari tahun berapa tadi, Kang Sobrot? 1999. Dari 99 sampai sekarang 2016 Iya. sudah ada berapa orang? Kurang lebih ada 460. 460. Iya. Ini jadi sebagian perwakilan. Iya, ada yang di dari Sumedang, Oh. dari Jatiragas, gitu. Subang. Berarti ini linknya sudah benar-benar jauh ya? Iya, iya. Tahun 99 itu bukan ke sekarang bukan tahun yang sangat dekat. Iya. Untuk menjadikan suatu padepokan atau paguyuban Sundabun ini menjadi semakin banyak anggotanya, Ya. seperti itu. Nah, mungkin kalau bisa bicara masalah Sundabuhun, padepokan ini teknisnya itu ke pencak silat atau apa gitu, atau kayak atraksi-atrasi yang seperti Ya, itu. ya. Bagaimana itu? Pencak silatnya ada, Pendekat ada, seni debus, atraksi ular, ada luar, mayung. ya, Ya, terus terapi alam. terapi alam. Ya. Terapi alam seperti apa ya? Dia model nasi, olah napas. Gitu. Ah, iya, iya, iya. Mungkin dari cara pernapasan untuk buat silat ya, Iya. itu kan perlu buat fisik mungkin ya seperti itu. Nah, terus bicara soal prestasi nih, prestasi Sundabun sudah apa aja yang sudah didapat? Misalkan ada lomba pencak silat se-Jawa Barat, misalkan Sundabun pernah dapat juara 2 atau juara berapa? Pernah Pernah di mana tuh? di Subang itu ya. Di Subang. Ya. Dari dampak adanya paguyuban ini, Ya. otomatis masyarakat sudah pada tahu dong ya, Sudah Kang pada Sobrot. tahu. Nah, bagaimana komentar atau anggapan dari masyarakat di lingkungan? Seperti apa? Misalkan, gara-gara ada paguyuban Sobrot, sekarang jadi jarang ada begal di sini, misalkan, gitu. Contohnya itu seperti apa? Dampak dari komentar-komentar warga? Ya. Anu geus pernah ieu mah nya anu tetangga ngobrol mah alhamdulillah gitu saya gedena. Bodak anu pernah ABG anu pernah minum, Ya. narkoba gitulah. Alhamdulillah saya gedena ayeuna geus bisa. Sudah menghilang, ya. Manggi jati dirina itu Nah, sih iya, udah. betul, betul. Ieu mah ditante gitu istilahna. Siapa lagi gigi ulah gitu. Keinginan diri sendiri ya, seperti itu. Berarti tadi dampaknya buat warga itu intinya bagus. Iya. Buat anak muda yang tadinya belum menemukan jati diri, yang masih mabuk-mabukan keluyuran kemana-mana, sekarang semenjak ada paguyuban Sundabun, jadi mereka bisa terarah seperti itu. Jadi ke jalan positif, dia mengenal budayanya, jadi tidak juga melepaskan modernisasi yang kita jalani pada saat tahun ini seperti itu. Pada awalnya saya ketemu dengan saudara saya yaitu melalui media sosial, di mana media sosial itu mengantarkan saya datang ke Padepokan Sundabun. Alhamdulillah disambut sama Kang Sobrot begitu akrab dan bersahajanya. Beliau menyambut saya datang ke Padepokan Sundabun. Saya belajar dari situ banyak hal. Ternyata tidak hanya ilmu bela diri saja, debus dan kesenian yang ada di Sundabun itu ada semua. Jadi alhamdulillah yang ada di Kerawang itu sebenarnya ada di Sundabun semuanya. Mau pencaknya, mau silatnya, mau debusnya dan sebagainya ada di Sundabun. Termasuk pengobatan-pengobatan alternatif melalui terapi-terapi dan sebagainya. Jadi saya tertarik masuk ke Padepokan Sundabun karena kekeluargaannya. Alhamdulillah
sangat menerima sekali dengan tangan terbuka Kang Sobrot terhadap saya.